Dan berpikir kritis ini ini eh, kemampuan individu yang sangatlah positif, jadi tidak ada negatifnya. Terus lanjut, mengapa berpikir kritis ini sangat penting di era globalisasi? Yang pertama yaitu kita bisa memilih informasi yang akurat, atau bahasa lainnya kita membedakan mana yang informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih informasi yang akurat. Terus lainnya adalah pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kita tidak akan sembarangan memutuskan sebuah tindakan. Kita akan memikirkannya atau mempertimbangkannya 2 kali. Terus selanjutnya adalah membantu menilai pengaruh budaya yang datang. Jadi adanya budaya-budaya baru di Indonesia, kita akan bisa menilainya dengan baik dan menilainya dengan buruk juga. Jadi jika kita melihatnya budaya baru itu menilainya secara negatif, maka lebih baiknya kita untuk tidak melakukannya, bahkan kita harus menghindari budaya tersebut. Dan sebaliknya, jika budaya tersebut bernilai positif, maka kita harus melakukannya. Selanjutnya adalah ada berapa sih aspek-aspek dalam berpikir kritis? Aspek-aspek dalam berpikir kritis itu ada banyak di kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita yaitu belajar, itu ada aspek pendidikan. Dalam berpikir kritis, kita akan lebih mudah belajar atau mendapatkan sebuah pelajaran yang kita ajarkan, yang kita cari. Jadi kita akan memiliki ilmu-ilmu yang bernilai mahal. Jadi jika berpikir kritis, kita akan memiliki ilmu-ilmu mahal yang jarang orang lain punya. Terus kemudian berpikir kritis dalam bisnis. Dalam bisnis ini sangatlah penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena dalam berbisnis ini ada konsekuensi yang sangat besar. Menghindari kerugian, mendapatkan keuntungan, dan lainnya. Jadi bukan hanya keuntungan dan kerugian, tetapi kita akan mendapatkan kejahatan-kejahatan dalam bisnis. Jadi kita harus berpikir kritis dalam menjalani bisnis kita ataupun bisnis orang lain yang di dalamnya itu ada kita. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengolahnya. Seperti halnya kita menjual berbisnis secara online lah. Jadi ketika kita berbisnis secara online, kita harus berpintar-pintarlah. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang ingin membeli barang kita, tetapi itu hanya sebuah bohongan. Atau kita bisa disebut orang tersebut adalah orang gabuk. Jadi jika ada yang meminta mari kita ketemuan untuk melihat barang kita, kita harus meneliti dulu orangnya apa, yaitu dari akunnya dulu. Jika itu akunnya berbau-bau fake, jangan kita ladeni. Karena orang-orang luar sana yang melakukan kejahatan di dunia digital, mereka akan menggunakan akun-akun yang fake. Mereka tidak akan menggunakan akun-akun mereka sendiri karena mereka takut diketahui orang lain. Terus aspek dalam bermasyarakat. Jadi dalam bermasyarakat ini juga penting karena kita akan terjun ke masyarakat. Jadi kita harus berpintar-pintar dalam mengolah dan memecahkan masalah. Bukan hanya mengolah, tetapi memecahkan masalah. Terus materi selanjutnya adalah tentang keamanan dan data privasi. Ini data privasi ini
Ini sudah saya sebutkan tadi, tapi saya akan membahasnya secara detail. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam kita cakap digital. Jika kita cakap digital, kita sudah aman dengan ancaman-ancaman di dunia digital. Berikut adalah tentang menjaga keamanan dan data privasi kita. Sebelum kita membahasnya, mari kita ketahui tentang apa itu keamanan. Keamanan adalah kebebasan data dari ancaman data digital. Kemudian data privasi adalah data pribadi kita yang tidak diinginkan untuk orang lain ketahui. Terus lanjut, bagaimana sih cara menjaga data privasi kita? Jadi dalam dunia digital kita akan diharuskan untuk membuat akun kan. Jadi dalam membuat akun itu kita harus cermat-cermat membuat akun yang aman. Contohnya kita harus menggunakan huruf kapital, angka, dan juga tanda-tanda lainnya. Itu adalah hal yang dapat memperkecil kesempatan kita untuk mendapatkan kejahatan di dunia digital. Terus kemudian kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital. Kejahatan-kejahatan di digitalisasi ini banyak. Yang pertama penipuan online, cyberbullying, terus phishing dan lain-lain. Jadi penipuan online banyak kita tahu, orang-orang di luar sana ditipu secara online. Mereka membeli tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka beli. Jadi kita harus cermat dalam menzolving hal tersebut. Jadi membeli sesuatu kita harus melihat dari sumber mana atau dari website mana barang tersebut dijual. Jika website tersebut belum teridentifikasi secara resmi, kita harus berhati-hati. Jadi atau gampangnya kita mengunjungi website yang resmi seperti halnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Hindari juga membeli produk di sosial media seperti halnya Instagram dan Facebook, karena dua aplikasi tersebut bukan 100% aplikasi yang dikhususkan untuk berjualan dan membeli secara online. Walaupun ada salah satu dari mereka yang jujur, tapi ini juga berkesempatan bagi kita untuk ditipu oleh mereka di luar sana yang tidak cakap digital. Jadi kita harus penting dalam hal tersebut. Terus mengapa? Terus yang selanjutnya adalah untuk menjaga keamanan kita di dunia digital. Itu yang pertama adalah hindari menggunakan akses internet wifi. Karena apa? Karena jika kita menggunakan data itu secara otomatis itu akan dicatat di kartu kita, baik itu membuka website, memberikan sandi bank online kita, bank mobile kita, dan lain-lain. Jika kita menggunakan wifi ini dengan mudah, bukan dengan mudah, tapi ini akan datanya itu akan disalurkan ke wifi tersebut. Jadi di wifi tersebut akan tertera bahwa kita membuka aplikasi online Shopee atau login di bank mobile kita. Jadi kita harus menghindari menggunakan akses wifi. Kita harus menggunakan data, walaupun sedikit mahal, ini untuk menjaga data privasi kita dan keamanan kita. Jadi di era digitalisasi ini kita harus menjaga apa yang kita punya, menghindari phishing. Oke, ini yang sering kita dengar di era digital ini, karena banyak
dari kita yang mendapatkan phishing, kejahatan phishing. Apa itu kejahatan phishing? Kejahatan phishing contohnya adalah kita memasuki website yang salah. Jadi itulah alasannya mengapa kita harus berpikir kritis dan cakap digital di era globalisasi dan di era digitalisasi ini. Itulah mengapa kita harus cakap digital. Itu ada phishing, contohnya seperti ini. Secara otomatis itu akan ada sebuah pesan yang masuk kepada Gmail kita. Itulah biasanya itu akan berabal-abal atau basa-basi tentang abang ke atau apa ke. Jadi kita biasanya itu akan diarahkan ke sebuah website. Jadi jika kita diarahkan di sebuah website dan website tersebut ada hal-hal yang berbau negatif, sebaiknya kita jangan gegabah. Kita harus pikir dulu apakah ini benar atau tidak. Jika alamat email tersebut itu tidak berbau-bau negatif, lebih baik kita menghindarinya. Karena biasanya jika kita sudah diarahkan langsung di website, kita akan disuruh untuk menyetorkan data kita, lainnya sandi dan akun. Itu yang harus dihindari dari kita. Jadi jika kita ingin menyetorkan tersebut, kita harus menyetorkannya di laman yang resmi atau website yang resmi dan aplikasi yang resmi seperti BRI Mobile. Jika ada pesan untuk memasuki sandi kita di website, itu tolong jangan masuk, karena di Brimo tersebut itu akan diarahkan langsung di aplikasi Brimonya, tidak akan di website Brimo. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan maafnya saya minta maaf, karena itu murni dari saya, manusia, tempatnya lupa dan salah. Jadi wajar, kita bukan nabi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.